Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Kamis 2 Oktober 2025, dengan tema Misi Kolaboratif, yang diambil dari 1 Korintus 3 ayat yang ke-6 hingga 9. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saat ini kata collab atau kolaborasi cukup populer di kalangan artis, misalnya dalam membangun usaha kuliner atau produk bersama. Keuntungan dari kolaborasi yang sering ditampilkan di media sosial adalah kesuksesan hasil kerjasama mereka dalam mengembangkan usaha di berbagai bidang. Namun, kelemahan yang juga sering terekspos adalah ketika usaha itu semakin maju, mereka justru bukannya semakin solid, melainkan semakin hancur. Kolaborasi berubah menjadi persaingan antar rekan, yang akhirnya hanya menunjukkan kehebatan strategi masing-masing individu. Dalam membangun usaha atau mengerjakan sesuatu, kita pasti membutuhkan kolaborasi dengan orang lain. Contohnya, sebuah rumah 3 lantai tidak mungkin bisa dibangun hanya oleh 1 tukang dengan cepat dan hasil yang baik, dibandingkan jika dikerjakan oleh 10 tukang bersama-sama. Demikian juga dalam misi pemberitaan Injil Allah, Paulus tidak bergerak sendirian, tetapi menggandeng banyak rekan sepelayanan yang ia percayai, seperti Barnabas, Silas, Timotius, Titus. Khusus dalam perikop bacaan tadi adalah Apolos. Ia adalah seorang mengkhotbah yang hebat, fasih, dan kuat dalam kitab suci, sehingga jemaat Korintus sampai terpecah menjadi golongan pengikut Apolos dan pengikut Paulus. Jika Paulus ingin membanggakan diri, ia bisa saja membiarkan jemaat itu terpecah dan puas dengan kelompok pengikutnya sendiri. Namun Paulus sadar, misi Allah bukanlah soal siapa yang paling hebat atau soal menciptakan persaingan, melainkan sebuah kolaborasi. Paulus menegaskan bahwa dialah yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Hal terpenting bukanlah siapa yang menanam atau menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Hidup yang telah ditransformasi oleh Allah akan menanggalkan kesombongan rohani kita. Kita tidak lagi memberi ruang untuk memegahkan diri, dan kita juga tidak akan mempermasalahkan siapa yang lebih terlihat dalam pelayanan. Di dalam Kristus, kita semakin sadar bahwa misi yang dilakukan secara kolaboratif akan lebih efektif menjaga jiwa-jiwa dan membangun tubuh Kristus yang sehat. Misi yang transformatif adalah misi yang kolaboratif dengan kesatuan di dalamnya. Orang yang telah diubahkan akan sadar bahwa buah dari pelayanan bukanlah hasil tangan sendiri, melainkan karya Allah melalui banyak tangan. Marilah kita terus berkolaborasi dengan orang-orang di sekitar kita untuk bersama-sama memberitakan Injil kepada mereka yang membutuhkan.